Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Farhansyah dari kelas 9G. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sekaligus mengerjakan tugas final exam mata pelajaran fikih. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hukum tambahan dalam membayar hutang. Ada kaidah yang perlu kita ketahui tentang hukum tambahan dalam membayar hutang, yaitu yang artinya setiap pinjaman yang dapat mendapatkan suatu manfaat itu, maka manfaat itu termasuk riba. Dan sebagai contoh, misalnya jika saya berhutang kepada orang lain dalam 5 bulan tersebut, orang itu harus membayar, tetapi saya tetap melakukan menyuruh-nyuruh orang tersebut tanpa mengurangi hutangnya. Maka manfaat yang saya suruh itu adalah termasuk hukum riba. Yang pertama, tambahan dalam mengembalikan atau membayar hutang. Tambahan membayar hutang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tambahan yang dipersyaratkan. Contohnya, jika kita berhutang dan syaratnya dengan membayar hutang tersebut dengan lebih, maka hukumnya haram. Dan yang kedua, tambahan yang tidak ada syaratnya. Jika kita berhutang dan orang yang meminjam itu menambahkannya, dan itu juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mengembalikan dengan barang yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkannya. Dan sebagai contoh seperti ini, saya meminjam barang bekas, namun saya mengembalikannya barang yang baru dan yang lebih bagus kepada orang yang saya pinjam. Hukum tersebut adalah boleh. Dan yang kedua, tambahan yang tidak dipersyaratkan dalam bentuk hadiah. Dia memberi hadiah kepada orang yang meminjamkannya, dan itu juga dibagi menjadi dua, yaitu satu, memberikan hadiah kepada orang yang meminjamkannya, tetapi hadiah tersebut diberikan karena hutangnya telah selesai, maka hukumnya boleh. Sebagai contoh, saya berhutang kepada seseorang, namun saya setelah selesai hutang piutangnya, saya memberi hadiah kepada orang yang saya pinjamkan, maka itu hukumnya boleh. Dan yang kedua, memberikan hadiah sebelum dia membayarkan hutangnya. Dan itu juga dibagi lagi menjadi dua. Ada dua kemungkinan di dalam memberi hadiah sebelum membayar hutangnya, yaitu yang pertama, sudah terbiasa saling memberikan hadiah. Contohnya, misalnya mereka ada pertemanan. Mereka berteman dan sering memberi hadiah. Kemudian salah satu dari temannya itu ada yang berhutang ke temannya. Namun dia tetap memberi hadiah kepada temannya. Maka hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah ada kebiasaan dari awal. Dan dilanjutkan walaupun di antara mereka terlibat hutang piutang. Dan yang kedua, belum pernah berbagi hadiah, namun saat dia berhutang, dia mulai memberi hadiah, dan hukum tersebut adalah tidak boleh. Seperti contohnya, jika saya berhutang kepada seorang, kemudian sebelum hutangnya selesai, saya memberikan hadiah kepada orang yang saya hutangi, dan itu hukumnya tidak boleh. Dan ini masuk ke dalam hukum riba, dan riba hukumnya haram. Tetapi jika hadiah itu sudah diniatkan untuk memberi kepada orang yang dihutangkan tersebut, contohnya
seperti ini. Jika ingin berhutang jika saya berhutang dan dia datang dari rumahnya menuju rumah saya untuk memberikan barang pinjamannya tersebut. Dari rumah dia ke rumah saya itu diperkirakan ongkirnya senilai Rp100.000, maka boleh baginya untuk menerima Rp100.000 dengan tujuan telah mengantarkan barang, dan itu diperbolehkan karena hanya untuk memberi hadiah atau sebagai tujuan untuk mengantar saja. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika kurang mengenakan kata-katanya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.